Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar biologi. Kemarin Kingdom Plantae sudah selesai, anggap saja selesai. Kita masuk ke Kingdom Animalia. Kingdom Animalia, apa namanya? Ini kingdom yang paling banyak dibahas ya. Jadi ini apa namanya mencakup kingdom yang anggotanya sebagian besar adalah hewan. Hewan yang kita kenal selama ini. Maka ciri dari kingdom Animalia adalah yang pertama, seluruh anggota, seluruh hewan itu jaringannya adalah multiseluler. Jadi keseluruhannya dia multiseluler, tidak ada yang uniseluler. Ciri selanjutnya yaitu heterotrof. Heterotrof alias atau dia secara cara kemampuan untuk membuat makanan sendiri dia tidak bisa. Artinya dia harus mengambil makanan dari luar tubuhnya. Bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan lain. Kemudian dia membutuhkan oksigen. Jadi tidak ada hewan yang tidak butuh oksigen. Dia membutuhkan oksigen, kemudian reproduksinya bisa seksual dan aseksual dan aseksual. Gitu. Itu yang ciri secara umum ya. Gitu. Kita lanjut ke klasifikasi atau pengelompokan ya. Sebenarnya klasifikasinya tidak resmi ya. Jadi kalau misalkan klasifikasinya hewan itu nanti ada invertebrata dengan vertebrata, itu klasifikasi yang tidak resmi karena antara invertebrata dengan vertebrata itu klasifikasi yang pengelompokan yang sebenarnya tidak imbang gitu. Pengelompokan sebenarnya nanti ada dua. Secara garis besar ini pengelompokan tidak resmi ya. Ada avertebrata atau orang juga bisa menyebut dia sebagai invertebrata. Yang kedua ada vertebrata. Vertebra itu tulang belakang. Kalau avertebrata, tidak vertebrata artinya dia tidak memiliki tulang belakang. Ini mencakup seluruh hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tidak memiliki tulang belakang. Tidak memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata ini mencakup seluruh hewan yang memiliki atau terdapat struktur tulang belakang. Gitu. Secara tidak resmi ya, karena vertebrata itu sudah filum sendiri, sedangkan avertebrata itu bukan filum. Jadi ya pembagiannya sebenarnya tidak imbang, tidak setara begitu ya. Kita lanjut. Yang selanjutnya kita bahas tentang avertebrata. Avertebrata atau hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa saja? Yuk, yang pertama. Ini pembagiannya dulu ya. Jadi film-filmnya dulu.
Yang pertama ada filum porifera. Filum porifera, kemudian ada solenterata, kemudian ada platyhelminthes, kemudian ada nematelminthes, ada siapa? Ada apa lagi? Ada Annelida, kemudian ada moluska, kemudian ada echinodermata, kemudian ada arthropoda. Gitu. Nah, apa namanya? Platyhelminthes, nematelminthes, Annelida ini kelompok cacing ya. Ini kelompok-kelompok cacing. Kelompok cacing. Kalau apa namanya? Platyhelminthes, nematelminthes itu cacing. Porifera itu hewan apa namanya? Tidak, ya intinya hewan-hewan berpori ya dia. Kita mulai. Sekarang porifera dulu. Porifera. Ciri. Porifera itu cirinya yang pertama dia masuk ke dalam kelompok hewan yang berpori. Tubuhnya itu berpori. Kemudian asimetris. Habitatnya di laut, selalu di laut, tidak pernah ditemukan di air tawar, apalagi di darat ya. Jadi habitatnya di air laut. Di air laut, kemudian jadi proses mengambil makanan itu dengan cara apa namanya? Menyerap. Jadi atau menyaring ya. Jadi menyaring air di dalam tubuhnya. Jadi proses mengambil makanan itu dengan menyaring. Menyaring di sini maksudnya gini. Jadi air laut itu kemudian diserap masuk ke dalam tubuhnya, kemudian disaring atau difilter yang nanti kemudian ada makanan di dalamnya, dicerna, kemudian air itu dikeluarkan kembali. Nah, proses pengambilan makanan oleh porifera itu erat kaitannya dengan jalur atau sistem air di dalam tubuhnya. Jadi ada 3 macam tipe saluran air di dalam porifera. Itu ada tipe askon, ada sikon, ada leukon atau ragon gitu ya. Jadi nanti ini coba cari sendiri askon, sikon, leukon itu seperti apa. Nanti ditambahkan catatannya. Gitu, kemudian reproduksi apa namanya? Reproduksi aseksual dengan tunas. Kalau yang seksual itu dengan apa namanya? Peleburan gamet. Itu kita lanjut. Nanti apa namanya? Coba saya berikan tugas sedikit. Yang pertama tadi ya tipe saluran air itu cari seperti apa. Ada 3
ada tiga apa namanya ada tiga macam ya. Kemudian klasifikasi dari porifera, kemudian apa namanya macam-macam atau jadi kita ulangi ya, tadi ada gangguan sedikit. Tugasnya yang pertama, tipe saluran air. Saluran air itu ada tiga apa aja, dicari. Kemudian klasifikasi dari apa namanya si porifera, kemudian macam sel ya, sel atau jaringan pada porifera. Itu nanti ada sel yang untuk makan, sel untuk kerangka, sel untuk apa namanya memfilter air. Jadi macam-macam ini tugasnya. Oke, nanti kita lanjut ke selenterata. Porifera cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.